Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Berjumpa kembali dengan saya Fanzilan dalam program Lobby Belajar Lebih Memahami. Program kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan untuk tema lobby kali ini adalah optimalisasi layanan kesehatan Surabaya dengan narasumber kita, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Husnul Khotimah. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kesehatan Ibu, sekarang ini kan masih dalam masa pemulihan ya. Kita lihat perkembangan bagaimana pandemi COVID ini luar biasa menyita semua, bahkan tidak hanya di Indonesia, Surabaya atau internasional bahkan ya. Semua pihak tentu mempunyai fokus yang tentang masalah kesehatan ini, baik dari segi pelayanan, mungkin biayanya, kemudian mempengaruhi semua sektor. Nah, ini Bu, ngomong-ngomong tentang kesehatan, bagaimanakah di Surabaya untuk kondisi saat ini, Ibu Husnul, mengenai pelayanan kesehatannya? Terima kasih Mbak Wenti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ngomong tentang layanan kesehatan ya. Betul. Jadi Surabaya itu anggaran terbesar kedua di postur APBD kita itu memang untuk kesehatan. Sehingga kemudian anggarannya memang lebih dari 100 miliar dan itu memang terbesar itu adalah untuk pembiayaan premi BPJS yang kemudian kita tahu bahwa Surabaya sudah UHC. Yang kedua adalah bahwa Surabaya itu memiliki 63 puskesmas induk dan kemudian ada beberapa juga puskesmas pembantu. Dan puskesmas induk kita ini juga sudah ber-ISO ya, layanannya juga sudah sertifikasi ISO. Dan juga kemudian 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bakti Dharma Husada dan Rumah Sakit Dr. Suwandi. Bagaimana pascanya, tentu kemudian kita akan melakukan apa ya, kita memiliki sering ada waktu bersama rakor dengan dinas dan juga direktur, bagaimana sih sebenarnya pasca saat ini Surabaya kalau kita ngomong posisinya di level 1, kalau kemarin level 2 itu ternyata ada kesalahan input data yang kemudian kami sampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan protes gitu ya kepada Kementerian Kesehatan, apakah benar Surabaya mengalami saat ini memang berada di level kedua. Nah itu. Nah yang kedua adalah bahwa terkait bagaimana layanan baik kemudian saat pandemi maupun tidak, Surabaya memang begitu bersungguh-sungguh memberikan layanan rumah sakitnya secara prima dan dan baik ya, saya kira mulai dari vaskes tingkat pertama hingga ke rumah sakit. Jadi karena proses BPJS itu adalah proses pengobatan secara berjenjang, maka memang masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu memang diminta untuk ke puskesmas terlebih dahulu baru kemudian juga ke rumah sakit jika itu membutuhkan layanan lanjutan. Nah ini ngomong-ngomong tentang tadi anggarannya justru wow, yang kedua ya Bu, apakah ini hanya pada saat pandemi kemarin atau sebelumnya memang sudah di nomor 2 Ibu Husnul? Pertama kalau insya Allah sebelum pandemi pun kita juga kedua, hanya saja kalau sekarang masa pandemi pun malah anggarannya jauh lebih besar lagi ya gitu ya. Karena beberapa dinas melakukan refocusing anggaran yang selanjutnya semua anggaran itu kemudian dilakukan untuk pengendalian pandemi COVID pada saat itu memang diprioritaskan. Bahkan sampai sekarang saya kira ya. Maka dalam RPJMD kita, RPJMD Pak Wali Kota Surabaya tahun 2021-2026 kami minta untuk anggaran penanganan layanan kesehatan baik masa pandemi maupun tidak itu diperkuat. Apalagi di pandemi itu pada saat itu, bahkan saat ini pun kami juga merasa bahwa pandemi ini kita juga belum tahu ya kapan berakhirnya. Tetapi kegawat daruratan itu jangan sampai terjadi lagi sebagaimana sebelumnya. Ketika kita masa tinggi ya, gawat daruratnya tinggi sekali sehingga kemudian semua baru tergopoh-gopoh ya, mana oksigen, mana itu kayak gitu ya. Itu yang kemudian kita hindari. Insya Allah seluruh armada baik anggaran kemudian baik tenaga medis itu kita siapkan betul. Bagaimana kemudian Surabaya berharap makin hari makin
terus memberikan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat Kota Surabaya. Oke, tadi Ibu menyebutkan juga UHC ya, Universal Health Coverage. Nah ini menarik sekali Bu. Ini sejak kapan Ibu Surabaya? Apakah sebelum pandemi atau pada saat masa pandemi waktu itu Ibu? Justru masa pandemi ya. Masa pandemi ya? Saya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota itu dilantik di bulan Februari. Saya masih ingat betul tanggal 27 Februari. Kemudian di 3 bulan sesudahnya itu beliau menggagas ya, membuat terobosan baru Surabaya siap dengan UHC. Itu artinya bahwa seluruh masyarakat Kota Surabaya, khususnya mereka yang kategori MBR, itu bisa mendapatkan layanan kesehatan prima tanpa harus mengeluarkan pembiayaan. Gratis ya Bu ya? Preminya ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya, yang kalau kita perkirakan itu sekitar mungkin kalau seluruh beratus juta jiwa. Karena begini komponennya, UHC itu adalah seluruh penduduk Kota Surabaya, saya ngomong Surabaya, itu harus tercover layanan kesehatannya, baik itu secara pribadi maupun juga bisa pembiayaannya atau penerima bantuan iuran atau yang kemudian kita sebut dengan PBI gitu. Jadi memetakan apakah masyarakat ini harus dibiayai pemerintah, masyarakat ini mampu atau tidak, memang pada saat itu butuh waktu ya, karena memang tidak semua orang itu mau jujur ketika ditanya apakah kemudian kamu sudah punya asuransi kesehatan atau punya jaminan kesehatan. Oke, jadi luar biasa sekali ya, Surabaya justru digagas pada saat itu bagaimana semua masyarakatnya bisa menerima layanan gratis di bidang kesehatan. Nah ini perlu diapresiasi tersendiri. Nah ngomong-ngomong Ibu, berapa juta Ibu yang tercover dalam UHC ini penduduknya? Kami intinya kalau tidak salah sekitar hampir 2 juta ya, 1 juta sekian lah ya. Karena pada saat itu memang masa pandemi diberlakukan, dan itu berarti kita tahu sebagaimana disampaikan oleh Mbak Fenty di awal, masa pandemi itu adalah menghantam semua sektor, termasuk ekonomi, termasuk juga pendidikan, dan yang lainnya. Maka kemudian pada saat itu, dan saya kira sampai sekarang pun kita dalam proses pemulihan itu banyak sekali masyarakat yang tiba-tiba menjadi tidak mampu ya, karena memang PHK mungkin, atau dirumahkan gitu. Nah yang seperti ini juga kita cover gitu. Sehingga kalau kita bisa hitung itu barangkali per bulan itu Surabaya harus menyiapkan pembayaran premi itu lebih dari 10 miliar ya, 10-20 miliar ya, untuk kita bayarkan preminya kepada BPJS agar kemudian masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan akses layanan kesehatan dengan sangat baik gitu ya, walaupun kemudian mereka kategori berpenghasilan rendah yang tentu saja tidak akan dipungut untuk pembiayaannya. Nah sekarang masalah BPJS tadi sudah tercover ya. Untuk pelayanannya sendiri kalau menurut Bu Su seperti apa? Artinya apakah rumah sakit untuk saat ini sudah cukup baik? Tadi sudah Ibu sebutkan juga tenaga medis. Apakah saat ini ya Bu ya sudah benar-benar terpenuhi kebutuhannya Ibu, fasilitasnya, sarana dan prasarana, mungkin obat-obatan juga bagaimana Ibu? Ya baik, Mbak Fenty, kalau untuk puskesmas saya kira memang secara umum ya, kan saya ngomong secara umum dulu, apakah kebutuhan dokter kita cukup? Saya bisa katakan kurang gitu ya, karena ngomong dengan pemenuhan layanan kesehatan yang prima itu memang seharusnya satu orang dokter itu dia menjadi pengampu berapa pasien, gitu ya, idealnya ya gitu ya, sehingga kemudian beliau fokus terhadap masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi faktanya adalah saat ini kita masih membutuhkan tenaga-tenaga medis, tenaga perawat untuk menopang percepatan layanan itu. Sekalipun kita tahu bahwa sumber daya manusia kita yang sumber daya manusia yang ada saat ini juga kita bilang cukup, tetapi kalau kita ngomong idealnya masih perlu kemudian ditambahkan lagi. Maka pada saat pandemi itu karena kita kekurangan tenaga medis ya, karena pada saat itu karena tenaga medis ini adalah garda terdepan, dan mereka ini beliau-beliau ini juga tentu saja suatu saat itu juga mengalami kelelahan ya. Maka pada saat itu kami minta pada pemerintah Kota Surabaya untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi
yang memiliki memiliki lulusan? Iya bukan memiliki program pendidikan kedokteran ya, atau keperawatan gitu ya, sehingga kemudian mahasiswanya baik yang alumni maupun dalam misalnya ya itu kan juga bisa untuk dilibatkan. Hanya saja memang tentu dengan beberapa persiapan di antaranya mungkin mereka juga harus kita siapkan mesnya ya, karena kan kondisi orang yang COVID itu kan memang juga betul sekali. Ini apalagi mungkin gini ya Bu Sul, beberapa waktu yang lalu kan itu banyak juga tenaga medis yang tumbang ya, tidak hanya kelelahan tapi juga mengalami penyakit COVID itu sendiri. Baik Bu, kita akan berbincang selanjutnya setelah yang satu ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami dengan tema optimalisasi layanan kesehatan Surabaya. Nah, masih bersama Ibu Husnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Nah, Ibu Husnul, tadi kan sudah kita bahas mengenai SDM-nya. Tadi sudah diupayakan ternyata pada masa kritis minimnya tenaga dokter dan keperawatan tadi sudah dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, ini untuk SDM-nya. Sedangkan untuk sarananya seperti apa, Ibu? Iya, baik. Terima kasih, Mbak Manti. Sarana prasarana itu memang insya Allah kita upaya penuhi ya. Di antaranya adalah kita membuka rumah sakit darurat pada saat itu. Ada dua, ya, ini rumah sakit darurat yang di lapangan Tembak dan rumah sakit darurat yang di lapangan Bung Tomo pada saat itu. Tentu memang beberapa infrastruktur harus segera kita siapkan gitu ya, maka kemudian beberapa anggaran dari dinas-dinas itu dilakukan refocusing, itu diantaranya untuk persiapan untuk pembelian alat tersebut gitu ya, yang kemudian memang diketahui memang itu tidak kecil ya nominalnya. Apalagi yang pada saat itu sangat dibutuhkan itu adalah untuk oksigen ventilatornya justru. Ya, jadi kalau ngomong ruang ventilator itu kan ruangannya berikut juga dengan alatnya ya, yang pada saat itu memang beliau-beliau warga Kota Surabaya yang memiliki komorbid tentu kemudian juga sangat membutuhkan, sedangkan di sisi yang lain juga antrian pada saat itu juga luar biasa. Bu. Nah, ini tentunya untuk kedepannya, nah ini menjadi PR ya Bu ya, bagaimana tidak ada antisipasi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Nah, Ibu ini tadi sudah bahas masalah sarana. Nah, sekarang bagaimana dari sisi pemerintahnya, Bu? Apakah dari pemerintah ini sudah cukup melakukan hal itu? Misalnya upaya-upayanya menurut Ibu ya sebagai anggota Dewan ini sudah cukupkah atau masih ada perlu peningkatan di beberapa sisi mungkin? Izin Mbak Benti, pertama kalau untuk pelayanan pandemi, karena memang ngomong pandemi itu kan ngomong penanganan secara gotong royong ya. Betul. Jadi tidak hanya secara personal atau kemudian itu menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Hal terpenting pada pengendalian pandemi itu adalah awareness dan komitmen masyarakat Kota Surabaya untuk menjalankan pola hidup sehat dan bersih ya. Itu yang kemudian kita perlu tekankan. Kemudian 5M ya. Nah, sekarang aja contoh ya, tadi itu kita ini belum bebas dari pandemi loh Mbak, tapi saya lihat di beberapa titik itu Nyun Sewu ya, cuci tangannya tuh airnya sekarang sudah nggak ada lagi. Kemudian hand sanitizer itu setiap hari saya lihat itu posisinya tidak berkurang. Oh, tidak berkurang. Ya, terisi tapi tidak berkurang. Atau malah kosong juga. Itu yang kemudian ya kita berprasangka baik, mereka membawa sendiri gitu ya misalnya. Kalau kita sebutkan berarti mulai menurunkah kadar kedisiplinan tadi Bu? Kalau ngomong kedisiplinan memang kalau kita ngomong menurun, faktanya memang ya masyarakat itu kalau kita ngomong abai ya belum ya, tetapi kemudian tanda-tanda ini tanda-tanda kemudian mudah-mudahan tidak sih, kita semua berharap bahwa sekalipun kita berada di PPKM level 1 gitu, tentu kemudian kita berharap bahwa penerapan protokol kesehatan dengan 5M itu bisa tetap kita patuhi bersama. Iya. Nah, sekarang untuk Komisi D sendiri apa yang sudah dilakukan oleh Ibu ya sebagai ketua untuk pemerintah nih, misalnya
saran apa yang sudah Ibu berikan, kemudian mungkin keluhan dari masyarakat apa yang sudah disampaikan oleh komisi? Oke, pertama adalah tentu kemudian penguatan anggaran, karena ngomong anggaran itu kalau kemudian kita tidak sepakati bersama, anggaran itu tidak bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyarankan tadi termasuk usulan kami bekerja sama ya dengan akademisi gitu ya, universitas yang kemudian dia memiliki prodi pendidikan kedokteran maupun keperawatan. Yang ketiga itu adalah call center 24 jam. Ya, jadi baik itu yang di rumah sakit maupun di puskesmas. Yang keempat telemedicine. Jadi telemedicine itu ya, jadi masyarakat yang merasa bahwa oh aku ini kayaknya terpapar nih, gitu ya misalnya ya. Aku hanya cukup untuk isoman saja di rumah gitu ya, tapi dia bisa terkonek ya dengan dokternya gitu ya. Dia bilang, dok saya mengeluh ini. Akhirnya kemudian nanti puskesmas akan mengirimkan obat, gitu ya. Bahkan juga kalau itu terjadi di kepada masyarakat yang tidak mampu, kita juga kirimkan permakanan ke rumahnya gitu ya. Yeah, betul. Sehingga mereka tidak keluar, hanya cukup untuk kemudian menikmati itu. Memang tidak bisa disandingkan dengan lah kalau di rumah terus kita nggak bekerja, kita nggak dapat beda kan kasusnya ya. Tapi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul, setuju sekali saya Bu. Nah kayaknya ya Bu ya, ini mungkin di lingkungan saya juga, mungkin di Surabaya juga semua menerapkan. Jadi misalnya nih kan sudah ada warga yang terpapar waktu itu, sigap deh semuanya, RT RW udah mendata siapa. Ini kayaknya tiba-tiba aja masyarakat itu jadi kompak ya Bu ya. Jadi tetangga itu langsung mengirimkan makanan. Ini luar biasa sekali. Ada yang kemudian cantelan Mbak. Betul. Jadi, nah ini dicantelkan di pagar, siapa yang membutuhkan silakan betul. diambil. Makanan-makanan pokok yang misalnya dia mungkin ya sayur gitu ya, telur gitu ya. Jadi ini sebetulnya ada hikmah di balik pandemi ya, saya pikir betul saling kebersamaan, gotong royong. Jadi memang bukan hanya tugas pemerintah saja, betul yang Ibu Usul bilang tadi bahwa semua pihak harus saling berintegrasi. Jadi tidak hanya pemerintah saja, termasuk masyarakat di sekitar. Nah, sekarang Ibu kita membahas tentang ini ya. Program berobat gratis tadi ya. Ibu tadi sudah menyebutkan bahwa kalau BPJS-nya sudah di cover 10 miliar atau sampai bahkan 20 miliar. Nah, sekarang kalau untuk berobatnya ini seperti apa Ibu? Misalnya nggak rawat jalan nih. Iya, gitu. Jadi sebenarnya itu seperti apa di puskesmas? Masing-masing itu kan kalau mereka masuk data MBR, maka akan kemudian mendapatkan ini ya, dia menjadi peserta BPJS BPI. Gitu kan? Nah, yang kedua adalah bahwa bagaimana kalau sepanjang dia itu kategori MBR dan dia membutuhkan layanan kesehatan puskesmas, maka kemudian dia akan datang ke puskesmas, tinggal menunjukkan saja saya peserta BPJS gitu ya. Nah kemudian akan diberikan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Kalau semisal mereka harus mendapatkan atau warga tersebut harus mendapatkan layanan kesehatan lanjutan, misal harus butuh operasi ya, katakan giginya sakit gitu ya sehingga dia harus dicabut dan sebagainya, atau harus dilakukan operasi gitu ya, maka kemudian puskesmas akan memberikan rujukan kepada rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS untuk diberikan layanan tindak lanjut tersebut sehingga berjenjang. Nah, masalah yang saat ini terjadi itu adalah diantaranya itu tiba-tiba BPJS-nya itu tidak aktif, gitu kan sering ya. Nah itu kami selalu sarankan, maka kalau kemudian kamu masih kategori tidak mampu dan masih membutuhkan layanan kesehatan, maka kemudian kartu itu jangan tidak dipakai. Ya, masyarakat kita ini kan kalau nggak butuh ya ngapain ke puskesmas? Nah, makanya kemudian ya kita ke puskesmas lah, mungkin cek darah atau cek kesehatan atau kemudian menanyakan ke puskesmas langsung. Apakah kemudian kartunya itu masih aktif atau tidak? Ya. Kenapa itu harus dilakukan? Sehingga suatu saat ketika kita tiba-tiba membutuhkan layanan percepatan itu tidak memiliki kendala administrasi. Betul. Nah itu jadi pemerintah, maksud saya masyarakat harus ini ya aware ya. Jadi bahwa kartu ini sangat bermanfaat. Jadi jangan tiba-tiba ketika kita butuh kartunya nggak bisa dipakai gitu ya Bu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini.
Baik Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Nah, ini tadi sudah bersama Ibu Husnul membahas tentang optimalisasi layanan kesehatan di Surabaya. Nah Ibu, ini bagaimanakah untuk wilayah ya Bu ya? Di Surabaya ini apakah sudah merata untuk pelayanan kesehatannya? Maksudnya di wilayah ini sudah baik misalnya, oh di wilayah ini ternyata kurang, atau seperti apa kondisinya? Basicnya secara umum memang gimana ya, kami kalau ngomong selalu kemudian sampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan pemetaan ya. Jadi melakukan kajian itu berbasis kewilayahan. Maksud saya begini, ada di suatu kecamatan itu yang jumlah penduduknya itu sangat padat, maka itu harus disiapkan infrastruktur yang memadai. Katakan tenaga medisnya, perawatnya juga alat-alat kesehatan lainnya. Tentu tidak sama ya Bu ya. Tidak sama gitu. Hanya saja memang sekali lagi kendala-kendala di lapangan itu memang seringkali masyarakat itu masih ada beberapa ya, ini kasuistik yang kemudian memang masih sanksi lah terhadap layanan puskesmas. Bahkan istilahnya begini, oh gratis gitu, mau tahu kayak gitu, sebenarnya tidak juga ya, bahwa kemudian masyarakat itu banyak kok yang juga merasa bahwa layanan kesehatan di puskesmas itu lebih baik gitu loh, bahkan kemudian mereka itu merasa sangat terbantu gitu ya. Ditambah lagi penguatan kader-kader yang ada di wilayah. Jadi artinya begini, kader itu juga diberikan ruang untuk inventarisir ya. Jadi melakukan deteksi dini. Deteksi dini itu oh ada laporan ini si fulan begini gitu ya. Mereka akan melakukan kunjungan terlebih dahulu memastikan kenapa. Kemudian termasuk juga ini ngomong preventif, berarti ngomong deteksi dini. Deteksi dini itu memang harus dilakukan, jangan sampai kemudian semua itu menjadi terlambat gitu ya, pengobatan terlambat dan sebagainya. Nah seringkali masyarakat itu termasuk saya barangkali ya, yang kemudian kalau enggak butuh layanan kesehatan rumah sakit itu kayaknya udah deh nggak usah gitu ya, gitu. Jadi terus nanti juga sembuh sendiri gitu ya. Padahal kita juga tidak tahu, barangkali ada memang di struktur tubuh kita yang memang butuh penguatan atau butuh obat yang itu harus, dan itu hanya bisa diberikan oleh para medis kita. Nah ngomong kemudian pemerataan, kita selalu berharap bahwa layanan kesehatan itu harus merata. Tidak kemudian disangsikan bahwa oh ini bagus, sana tidak bagus, tidak. Tetapi menurut saya ini harus sama. Artinya SOP-nya tentu sama. Standarnya begitu. Termasuk juga saya kira adalah terkait tadi hotline centernya. Jadi kalau saya masing-masing puskesmas itu ada nomor call centernya. Masyarakat itu ketika malam hari atau di luar jam kerja puskesmas itu mereka masih bisa meminta advice gitu ya, meminta masukan atau bila perlu obat gitu ya, sehingga kemudian mereka tidak perlu untuk jauh-jauh hari ke jauh-jauh waktu atau kemudian berbondong-bondong ke rumah sakit. Nah termasuk juga penguatan telemedicine saya kira ini ya. Jadi telemedicine itu karena sekarang ini era digitalisasi, jadi masyarakat itu tidak perlu lagi untuk apa ya bahasanya bersusah itu payah bersusah kayak dulu tuh kayaknya kita harus antri dulu, harus ambil nomor antrian 1 hari sebelumnya misalnya gitu. Nah Surabaya itu sejak lama, sejak tahun 2000 berapa ya saya lupa itu sudah menggagas tentang tentang pengambilan antrian itu bisa diambil malam hari dengan online, sehingga besok pagi dia tidak harus datang lebih pagi dan jadi sudah ada jadwalnya. Itu yang kemudian salah satu upaya-upaya yang lain. Upaya-upaya yang kita dorong untuk terus diperkuat dan juga memperkuat kondisi atau tugas-tugas kader-kader kita. Jadi kader-kader yang ada di lingkungan, karena ini kader ini kan ya sama seperti warga kita ya, dia segera juga diberi diperkuat, dan kemudian kader itu juga diberikan akses direct gitu ya, segera melapor kalau ada kondisi darurat gitu, dan supaya segera mendapatkan penanganan. Jadi kalau di Surabaya ini memang penduduknya kan tidak merata ya, ada yang daerahnya padat, ada yang mungkin tidak sepadat itu. Nah tapi dari penjelasan Bu Sul kita simpulkan bahwa Surabaya ini sudah memikirkan semuanya ya Bu ya, dari segala sisi baik SDM-nya, fasilitasnya. Jadi jangan khawatir gitu ya untuk masyarakat
nggak perlu langsung tiba-tiba harus ke rumah sakit karena puskesmas sudah memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, yang mendekati optimal gitu ya mungkin ya Bu. Nah sekarang kalau untuk di puskesmas sendiri Bu, itu berapa sih tenaga medis yang sudah disiapkan di situ minimal di satu puskesmas? Mbak Fenty, yang belum ya, yang kemudian saya juga harus sampaikan pada media Arek TV ini, itu adalah sejak tahun 2022 puskesmas kita sudah BLUT. Ya, BLUT itu apa ya, gitu ya. Jadi BLUT itu adalah masing-masing puskesmas itu diberikan keleluasaan. Kalau dulu kan misalnya, oh aku butuh ini, misalnya butuh alat kedokteran untuk gigi misalnya, dia harus mengusulkan dulu ke dinas gitu kan, baru kemudian dinas merangkum dan kemudian melaporkan ke kita, ini butuh ini nih Bu. Kalau sekarang enggak, puskesmas itu diberi ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan layanan kesehatan mereka sendiri. Jadi mereka ini dituntut untuk berlomba-lomba memberikan layanan terbaiknya dan memiliki spesifikasi. Jadi kekhususan, misalnya ada yang kemudian puskesmas itu yang kemudian, oh ini mereka ini punya spesialisasi laboratoriumnya bagus misalnya. Jadi karena laboratorium ini yang kemudian itu menjadi daya tarik masyarakat untuk bisa terus berobat ke puskesmas begitu ya. Jadi itu termasuk juga anggaran. Jadi anggaran itu memang kalau sebelumnya dulu itu satu gitu ya, jadi satu kesatuan gitu ya ke dinas. Kalau sekarang ini per puskesmas, dan mereka diminta anggaran yang tersedia itu harus diolah semaksimal mungkin, sehingga kemudian berbanding lurus terkait tentang pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat dan juga juga penerimaan ya, termasuk juga honorarium dan haknya. Saya kira itu juga harus dipertimbangkan betul. Jangan sampai kemudian ini menjadi ketimpangan gitu ya, mereka diforsir tetapi kemudian haknya tidak diberikan. Ada nilai lebih, makanya kalau pada saat itu juga kita juga menganggarkan untuk pemberian jasa layanan insentif ya untuk para nakes kita, yang kemudian itu juga sudah diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan. Nah, jadi untuk saat ini puskesmas sudah kondisi seperti itu ya Bu ya. Artinya masyarakat jangan ragu deh untuk datang ke puskesmas. Apalagi tadi sudah disampaikan Ibu Usul, spesialisasinya udah kelihatan, misalnya di laboratoriumnya atau hal yang lain. Nah, tentunya ini juga masyarakat semakin wah ini kayaknya ini nggak usah terlalu jauh ke rumah sakit, mungkin biayanya juga lebih dekat gitu ya. Sudah ada puskesmas yang oleh pemerintah kota maupun pihak dari legislatif ini memperhatikan bahwa puskesmas ini harus bisa menjadi yang terdekat gitu ya dengan masyarakat. Nah untuk puskesmas tadi sudah seperti itu ya Bu. Nah untuk masyarakat sendiri nih Bu, tadi kalau Ibu sampaikan kan kayaknya masyarakat masih belum belum aware dengan keberadaan puskesmas ini. Mungkin dari pihak Komisi D bisa memberikan ini ya masukan untuk masyarakat. Secara terus-menerus saya kira ya, kami bersama pemerintah Kota Surabaya, juga kader-kader yang ada di Kota Surabaya tentu kemudian memberikan advice gitu ya, menerima pendampingan itu juga di setiap waktu. Artinya bahwa tentu saja memang memberikan kepastian atau memberikan sosialisasi atau informasi terhadap layanan puskesmas terhadap masyarakat itu, dan kemudian mendorong mereka itu untuk bisa terus berobat di puskesmas itu bukan perkara mudah ya. Kadang-kadang kan ada juga yang kemudian cocok-cocokan misalnya, cocoknya minded di dokter A gitu ya. Merubah mindset itu memang butuh waktu ya Mbak. Tetapi sekali lagi masyarakat itu trennya sampai hari ini saya juga masih saya melihat memang merangkak naik dan terus naik ya, apalagi kemudian mereka juga harus vaksin ya, dan juga beberapa itu juga ada yang kemudian membutuhkan layanan kesehatan rutin. Misalnya kalau mereka ini kena diabetes ya, maka dia harus suntik
suntik insulin dan sebagainya. Itu kan butuh rutin Iya, ya, yang kemudian itu hanya bisa dilakukan oleh para medis yang terdekat. Nah, baik ini Bu, nanti saya akan bahas lagi mengenai tadi Bu menyebutkan vaksin. Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik, Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami. Nah, ini ngobrol mengenai optimalisasi layanan kesehatan Surabaya. Tadi Bu Sul juga menjelaskan bagaimana Kota Surabaya sudah mempersiapkan demikian rupa untuk pelayanan di puskesmas ya, tingkat di kecamatan yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, tadi Bu Sul juga membahas mengenai vaksin. Nah, sekarang ini kan untuk di pandemi ini ada vaksin 1, level 2 ya Bu. Nah, sekarang ada yang booster mungkin seperti itu. Nah, ini bagaimana Bu? Untuk anggarannya juga ya, kan tentunya ini masyarakat Surabaya juga banyak yang membutuhkan. Nah, bisa dilakukan di puskesmas aja, itu seperti apa Bu? Kalau Surabaya vaksin kan itu memang dari pemerintah pusat ya, dari Kementerian Kesehatan, kemudian diteruskan ke Kementerian Kesehatan Provinsi Jawa Timur, lalu kemudian Jawa Timur ini membagi kepada kabupaten kota yang lainnya. Kami bisa sampaikan bahwa ketercapaian vaksin dosis 1, dosis 2 di Kota Surabaya memang sudah di atas ya, di atas 110% ya, jadi sudah sangat bagus sekali. Terkait untuk yang booster memang masih berjalan berapa masih berjalan ya, karena memang beberapa memang tidak mensyaratkan booster itu sebagai salah satu persyaratan ya ketika misalnya masuk atau bekerja di fasilitas publik. Namun demikian trennya untuk vaksin booster memang luar biasa juga gitu ya. Hanya saja kami pun mendorong untuk masyarakat itu vaksin itu jangan pilih-pilih gitu ya. Kadang-kadang melihat vaksin pakai ini apa, gitu vaksin ya. ini itu bagus ini, yang lainnya tidak lebih bagus, itu kan tidak benar, karena faktanya itu sama. Yang penting itu adalah sebagai salah satu ikhtiar bagaimana vaksin ini juga mampu untuk menjaga stamina tubuh masyarakat agar kemudian tidak terpapar oleh COVID tersebut. Ya. Namanya ikhtiar kan upaya. Nah, nanti tambahannya itu adalah pengobatan dan juga kerjasama kita semua untuk bisa menerapkan pola hidup sehat dan bersih di lingkungan kita yang terdekat. Jadi di rumah kita sendiri, baru kemudian lingkungan kampung kita dan lingkungan kerja dan juga lingkungan yang lainnya. Jadi kayaknya udah komplit nih, Surabaya luar biasa ya, Bu sampai menyebutkan 110% ya. Artinya ketercapaian angka ini udah sangat bagus atau luar biasa sekali di Surabaya. Artinya baik dari pihak pemerintahnya, kemudian kesadaran masyarakatnya juga luar biasa. Nah, untuk penyakit yang lain nih, bukan kemarin kita ngomong pandemi COVID terus, nah tiba-tiba ini muncul nih ada satu penyakit baru lagi yang sempat beberapa hari jadi bahan di media-media ya, misalnya kayak hepatitis dan lain-lain. Ini menurut Ibu seperti apa antisipasi mungkin muncul lagi virus baru lagi, apa itu seperti apa Ibu menyikapinya? Hepatitis ini kan nyerang anak-anak ya. Iya, betul. Pertama kali kan terjadi itu kan di luar negeri ya, di Amerika kalau nggak salah. Dan kemudian memang pada saat itu memang Indonesia juga bersiap ya. Artinya bukan berarti kita ini takut, enggak, tapi namanya preventif itu kan memang harus kita lakukan. Nah, kemarin kami juga rakor dengan Dinas Kesehatan terkait hepatitis akut ini. Ini pertama yang kami tanyakan itu adalah terkait imunisasi dasar mereka. Karena ngomong hepatitis itu adalah diberikan, atau kalau waktu anak-anak ya, bayi itu mesti akan diberikan imunisasi itu. Saya tanya bagaimana, apakah kemudian imunisasi itu memang diberikan secara lengkap, imunisasi dasar ya, sampai mereka 2 tahun 3 tahun gitu ya. Kami memperoleh data dari 41.363 jumlah bayi yang ada di Kota Surabaya saat ini, itu ketercapaian pemberian imunisasi dasar lengkap itu sudah di atas nasional. Kalau nasional itu hanya 103% ya targetnya. Kalau Surabaya sudah di 106%. Artinya masyarakat kita itu yang kemudian dia
ini ya apa namanya aware terhadap bagaimana menjaga bayinya, batitanya untuk tetap sehat, itu memang harus pemberian imunisasi itu secara lengkap. Nah, terkait hepatitis ini memang kami selalu sampaikan juga, jangan takut gitu ya, nggak usah khawatir gitu. Yang penting apa? Pola hidup sehat bersih itu harus dilakukan, karena bisa jadi virus itu masuknya dari kondisi-kondisi yang kemudian kadang-kadang kita ini nggak sadar. Misalnya beli makanan gitu ya, beli sambil nyerahkan uang cash. Uang ini kan kotor ya Mbak Betty ya, jadi uangnya ini kotor gitu ya, diterima uangnya juga makanannya kan pedagangnya habis terima uang ngeracik makanan gitu, jadi terus kemudian berpindah. Maka sebenarnya itu yang kemudian juga harus kita lakukan, bahwa pemberian sosialisasi, edukasi dan pendampingan terhadap penjamah makanan itu harus juga dilakukan. Bahkan kemudian pada saat bulan Ramadan kemarin, BPOM menemukan beberapa jajanan itu mengandung borak gitu ya, yang kemudian itu juga menurut saya harus kita lakukan pendampingan itu. Nah, sekali lagi bahwa kami menyampaikan kepada masyarakat jangan khawatir dan jangan takut gitu kan ya, karena sejatinya memang virus ini karena kalimat akut ini kan katanya juga harus butuh kajian ya. Tetapi kalau bisa kalau menemukan masyarakat yang mengalami seperti itu, demam, kemudian dia diare terus-menerus dan sebagainya, itu memang harus segera melapor dan lalu kemudian dilakukan riset ya, karena mengatakan bahwa ini terkena hepatitis atau tidak itu bukan perkara kamu kena hepatitis enggak bisa gitu semudah itu, diagnosanya harus dari dokter ya. Dia harus melewati serangkaian tes laboratorium yang kemudian baru bisa kemudian ditarik kesimpulan dia terkena hepatitis atau tidak. Tetapi sejauh ini alhamdulillah Surabaya 0 kasus. Tetapi bukan berarti suatu saat ya ini ngomong kemudian persiapan, karena anak-anak ini kadang-kadang kan tidak jujur ya dengan kondisinya, kecuali kalau kemudian orang tua yang sehari-hari mendampingi tumbuh kembang anaknya tentu tahu perubahan-perubahan. Betul. Nah, jadi masyarakat yang satu nggak perlu takut, tapi jangan meremehkan juga. Tetap waspada. Tetap waspada, karena namanya virus ini kan nggak kelihatan ya Bu ya. Jadi karena bendanya nggak kelihatan, bagaimana penularannya juga bisa secara langsung kontaknya. Artinya sebagai orang tua harus waspada dan mengawasi anaknya secara ini ya intens ya, terutama karena ini sudah menyerang masuk di Indonesia gitu. Surabaya alhamdulillah masih 0 kasus tadi yang disampaikan oleh Ibu Husnul. Nah, untuk ini Bu, antisipasi ya, tadi Ibu ngomong antisipasi, kalau pemerintah apa saja, artinya wah ini ada muncul baru lagi nih, dokter atau pihak rumah sakit, pemerintah ini apa yang sudah dilakukan untuk antisipasinya Bu? Pertama memang antisipasi satu, kami kembali ya meminta untuk pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan pemetaan wilayah. Karena ngomongin PHBS itu terutama masyarakat yang nol lahan jamban. Ya kan ada ya. Jadi ada masih sebagian masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Karena saya pembuang kotorannya juga masih di sungai gitu ya, karena keterbatasan MCK itu. Nah, itu yang kemudian menurut saya itu harus dilakukan pemetaan wilayah sehingga treatmentnya itu juga tepat sasaran gitu kan ya. Oh kalau begini bagaimana gitu ya. Apakah pemerintah Kota Surabaya perlu nih membuat MCK yang umum? Kalau bagaimana gitu ya. Maka kemudian memang ini butuh ketegasan dan komitmen bersama. Karena siapa sih yang nggak ingin lingkungan sehat dan bersih gitu aja kan ya. Itu yang kemudian kita selalu dorong agar masyarakat bisa terus berupaya untuk menjaga pola sehat lingkungannya gitu ya, sehingga kemudian masyarakat kita itu juga betul-betul bisa menjaga kesehatannya melalui lingkungan yang terdekatnya. Nah yang kedua, sekali lagi kalau kemudian juga menemui kasus-kasus tersebut, tidak usah khawatir dan panik gitu ya. Jadi bisa segera lapor ke puskesmas untuk diberikan treatment ya. Kalau diare ya dikasih obat diare. Sambil dimonitor ada perkembangan enggak gitu misalnya. Oh ini kondisinya begini nih kayak gitu misalnya. Oh ini butuh lawatan lanjutan ini. Nah itu yang kemudian juga kita harus bisa deteksi
sejak dini juga gitu, jangan sampai kemudian secara baru darurat kemudian terlambat, diviralkan gitu, kemudian semuanya sibuk untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, untuk yang sekarang ini kan sekolah juga sudah offline nih Bu. Nah, ngomong-ngomong anak-anak sekolah ini kan berarti di luar pengawasan orang tua ya, karena di luar rumah. Ini apa yang sudah dilakukan mungkin oleh Komisi D dan pemerintah untuk antisipasi, jadi di sekolah ini harus seperti apa ini anak-anaknya? Kemarin hari pertama pasca libur hari raya saya juga mengunjungi beberapa sekolah. Kadang-kadang habis liburan terus boleh mudik, ini kan sesuatu yang alhamdulillah harus kita syukuri ya, kita bisa bertemu dengan keluarga kita yang jauh. Nah yang kedua, saya mengunjungi salah satu SMP negeri, saya lihat memang belum ada instruksi untuk membuka kantin. Artinya memang mereka masih kita harapkan untuk membawa bekal sendiri, karena walaupun offline juga waktunya tidak panjang, gitu kan. Nah sambil kemudian kita lihat kembangannya setiap minggu melalui asesmen-asesmen itu. Nah yang ketiga adalah penguatan, tentu saja tentang penguatan ini ya, apa namanya, UKS. Nah UKS itu yang ada di sekolah itu juga tentu kemudian kita minta untuk senantiasa diperkuat, berkoordinasi dengan puskesmas. Sekali lagi kalau ada siswa yang kemudian dia masuk sekolah lalu kemudian dia mengalami tanda-tanda tersebut, itu bisa segera dilaporkan dan diberikan penanganan baik di UKS tersebut maupun di puskesmas. Nah, jadi ini sudah ada antisipasi yang dilakukan, dan ini Komisi D langsung terjun ya ke sekolah-sekolah, luar biasa. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Nah, Lobi kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya untuk optimalisasi layanan kesehatan Surabaya. Nah, tiba di penghujung sesi ya Bu, apa saran-saran yang bisa diberikan oleh Ibu Husnul Khotimah sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, baik untuk masyarakat seperti apa, untuk dinas terkait, kemudian untuk pemerintah sebagai pemegang kebijakannya seperti apa? Silakan Ibu. Baik, yang pertama tentu saja kami berikan masukan kepada pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota. Satu, jangan lelah ya, kita semuanya berdoa para medis kita sehat gitu ya, mampu memberikan layanan prima terhadap masyarakat Kota Surabaya. Yang kedua, dengan BLUT ini harapan kita bahwa masing-masing puskesmas itu memiliki semangat yang sama untuk kemudian berlomba-lomba memberikan layanan terbaiknya untuk masyarakat Kota Surabaya. Yang ketiga adalah call center, kemudian hotline, dan juga telemedicine mohon kemudian tetap dilakukan untuk mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan kesehatan yang dibutuhkan. Jadi mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan itu dimanapun dia, tanpa harus dia ke puskesmas, karena bagaimanapun pandemi ini masih ada, dan itu tentu saja kemudian tidak menjadikan puskesmas-puskesmas kita mengalami antrian yang panjang. Kemudian untuk masyarakat, pola hidup sehat dan bersih itu menjadi satu poin penting bagaimana kemudian masyarakat Kota Surabaya bersama pemerintah Kota Surabaya dan juga seluruh elemen masyarakat bergotong royong untuk menjaga kesehatannya melalui lingkungan kita yang terdekat, yakni lingkungan yang ada di rumah kita sendiri dan lingkungan kita di rumah maupun di tempat tugas kita dan di tempat-tempat lainnya. Dan yang terakhir tentu saja terkait program UHC, Universal Health Coverage, masyarakat kita himbau untuk kemudian sekalipun dia pemegang BPJS PBI, hendaknya juga bisa ditanyakan secara berkala, sehingga kemudian ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan secara mendadak tidak mengalami kesulitan administrasi. Wah, ini luar biasa sekali ya, ini sudah komplit Ibu menjawabnya.
Jadi harapannya dengan semua pihak, baik masyarakat, dinas terkait dan pemerintah bisa bekerja sama agar layanan kesehatan di Surabaya semakin prima. Baik, mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat dan kita bertemu kembali dengan Lobby dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih banyak Ibu Husnul atas waktunya. Baik, kita akhiri dulu. Saya Fenty Zudan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama di sini kita coba melalui Arek TV.